Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Kita terjemahkan bareng-bareng perkataan inna, sesungguhnya, alladzina, kafaru. Apa itu kafir? Harus diterjemahkan orang yang ingkar, karena ada yang alergi dengan kata-kata kafir, ya. Tidak percaya, ingkar. Kalau di situ dalam petanya harus belok kanan, lalu dia beloknya ke kiri, berarti kata-kata belok kanan itu diingkari, tidak dipercayai, maka dia akan tersesat. Dengan tidak mempercayainya, maka dia nanti akan maghdub, dimurkai oleh Allah. Nah, pas ternyata benar-benar tidak mau diingatkan, maka dia akan tersesat. Ya, siapa yang akan tersesat? Orang-orang yang kafir, tidak mempercayai, mengingkari berita yang benar-benar datang dari Allah. Di situ lanjutannya orang kafir itu kenapa keadaannya di situ? Sawaun, apa sawaun? Sama aja. Alaihim, atas mereka. A'anzartahum, apakah kau telah memperingatkan mereka? Atau lam, belum, tidak. Tunzirhum, kau memperingatkan mereka? La yu'minun, tidak percaya. Ini contohnya anak-anak gadis. Orang tua itu biasanya penilaiannya berdasarkan pengalaman, bukan dukun yang berani mendahului Allah. Tapi biasanya feeling, apalagi seorang ibu, kamu nikahnya jangan sama yang itu, mending sama yang ono. Yang ono mah insya Allah sayang sama kamu. Kamu nikahnya sama yang itu, nanti kamu gak disayang, kamu hidupnya akan sulit, susah, sedih, kamu akan tersiksa, gak akan bahagia. Mama, aku yang akan menjalaninya, mama. Biarkan aku yang memutuskan hidup aku. Ada yang modelnya begitu anak-anak? Yang ayat 6, maka dia akan menikah memilih kemauannya sendiri. Yang seperti itu, kalau ternyata benar-benar ngebelaksak, ujungnya sedihnya ngadep gak sama orang tua? Ngadep, minta pertolongan. Nah, kalau ujungnya harus nolong, mendingan dipaksa diingetin dari awal. Kita harus berharap mudah-mudahan anak-anak kita itu bukan yang termasuk ayat 7. Ini ayat 6-nya dulu. Pernah dengar nggak ayat ini sebelumnya? Pernah. Mirip nggak dengan ayat di surat lain? Dengan ayat apa? Surat apa? Yasin ayat 10. Sama? Sama. Ya. Yang beda awal katanya saja, betul? Artinya semua membuktikan hari ini bahwa surat Yasin terwakili. Sepakat hari ini semua menemukan bukti bahwa Al-Baqarah suratnya diwakili. Ada wakil, ada perwakilannya di dalam surat Yasin, betul? Berarti kalau kitab masa lalu dari nenek moyang kita bercerita bahwa Yasin itu qalbul Quran, Yasin itu hatinya Al-Quran, kesimpulan dari Al-Quran, dari ayat ini saja sudah terbuktikan. Di ayat awal terbuktikan misterius Allah itu dengan kata alif lam mim. Di Yasin ada nggak perwakilan ayat misterius mutasyabihat? Ada. Yasin ditaruh di awal kata, ya Bu ya. Kembali ke check and recheck. Kita cek kita dulu. Kita yang dulu apa ayatnya 6? Apa sekarang masih? Atau udah move
ke ayat yang sebelumnya. 5 ayat yang pertama itu untung, maka ayat yang 6 ke depan itu buntung alias rugi. Lihat, kita yang dulu seperti itu nggak? Adakah nasihat-nasihat orang tua yang pernah kita bantah, kita ingkari, tidak kita percayai, ujungnya nyesel? Ada nggak? Sekarang ketika ibu menghadapi anak-anak, menasehati, memperingatkan anak-anak, lalu anak ibu itu kadang-kadang nggak percaya sama ibu. Dede jangan jajan es deh, jangan jajan es, ini panas banget, pokoknya jajannya selain es. Tiba-tiba anak ibunya ingkar dengan pesan dari ibunya, tiba-tiba batuk. Ujungnya nyesel nggak bu? Nyesel. Yang nyesel anaknya apa ibunya? Anaknya. Ibunya jadi kecipratan. Nah, hayo bu kita cek istighfarin kalau kita dulu sering begitu sama bapak kita. Istighfarin kalau kita dulu sering begitu sama ibu kita. Suami juga, kalau suami memberikan nasihat, landasannya itu ada di Quran. Jangan gengsi menerima. Tapi kalau nasihat suami itu ngawur, hanya mengikuti hawa nafsu, mama, nggak usah pakai kerudung, udahlah, nggak usah ikut-ikutan tren. Mama tetap aja seperti itu, nggak usah pakai kerudung yang macam-macam lah. Mama, ayah tahu kok kalau mama itu agamanya Islam. Mama itu kalau pakai kerudung itu kelihatan tua, ayah itu malu kayak jalan sama ibu-ibu. Nah, ini kira-kira berdasarkan pada Al-Quran atau hawa nafsu? Pantas diikuti atau kita ingatkan? Tapi berani nggak ngingetin suami? Berani, karena sudah yakin dengan akhirat. Yang belum yakin dengan akhirat akan ragu-ragu membela Al-Quran, karena tidak percaya kepada Allah Sang Maha Gaib. Pahalanya masih gaib, dosa juga masih gaib, belum Allah perlihatkan. Jangan sampai kita, jangan sampai suami kita, jangan sampai anak-anak kita termasuk yang ayat 7.